Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah fi hadas sabah nahnu sanadrus al-maddatul fiqh wal ibadah ad-darsul ashir. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih ibadah, pelajaran ke-10 dan pelajaran ihda asyar, pelajaran ke-11 tentang tahiyat akhir, salam dan zikir setelah sholat. Nah, kepada anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita menyiapkan alat tulis kita berupa buku pelajaran serta alat tulis. Nah, kalau sudah disiapkan, coba buka halaman 97. Halaman 97 pelajaran ke-10 tentang tahiyat akhir. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita akan mengetahui tata cara melakukan tahiyat akhir. Lalu yang kedua, kita akan menghafal doa sebelum salam. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui tata cara melakukan salam yang benar. Dan yang terakhir, kita akan menghafal zikir setelah sholat. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama, dalam sholat zuhur dan asar dan isya, setelah sujud kedua pada rakaat ketiga, kita bangkit untuk mengerjakan rakaat keempat. Adapun pada sholat maghrib, rakaat ketiga merupakan rakaat yang terakhir. Nah, jadi misalnya kita ada di sholat zuhur, asar dan isya. Sholat tersebut memiliki 4 rakaat. Maka rakaat terakhirnya adalah rakaat keempat. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu rakaatnya, kalau sholat maghrib itu 3 rakaat, jadi rakaat terakhirnya ada di rakaat ketiga. Kalau sholat subuh ada di rakaat kedua. Setelah sujud kedua pada rakaat terakhir, kita duduk untuk mengerjakan tahiyat akhir. Cara duduk pada tahiyat akhir berbeda dengan cara duduk tahiyat awal. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tahiyat awal ya. Jadi kalau di tahiyat awal kita duduknya dengan duduk iftirash, atau kita sebut sebelumnya iftirashi. Nah, kalau sekarang pada rakaat akhir kita disebut duduk tawarruk. Taib, kita akan membahas tata cara tahiyat akhir. Nah, yang pertama, bangkit dari sujud kedua pada rakaat terakhir sambil bertakbir. Nah, jadi setelah misalnya kita di sholat zuhur. Nah, pada rakaat keempat, pada sujud kedua rakaat keempat, kita bangun dari sujud kita, lalu membaca tahiyat dan sholawat seperti pada tahiyat awal. Nah, sebelumnya kita udah bahas ya, gimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sama. Nah, akan tetapi yang membedakannya itu adalah doa ketika membacanya.
dan duduknya pun berbeda. Nah, coba kita perhatikan di sini. Duduk tawaruk di nomor 2. Halaman 98, tata cara tahiyat akhir yang nomor 2 itu ada duduk tawaruk. Nah, cara duduk tawaruk itu kaki kita itu yang sebelah kiri itu dikesampingkan ke arah kanan. Jadi pantat kita itu menyentuh ke lantai. Nah, itu namanya duduk tawaruk. Nah, kemudian kaki kanan kita, telapak kaki kanan kita itu ditekuk menuju arah kiblat. Nah, jadinya seperti gambar di nomor 2 tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu membaca doa sebelum salam. Nah, kita setelah duduk seperti itu, kita membaca doa tahiyat, lalu kita membaca sholawat Nabi. Nah, kemudian yang terakhir kita membaca doa sebelum salam. Doanya seperti apa? Seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Satu ulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan di saat hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan al-masih dajjal. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, doa ini termasuk doa yang agung ya, doa yang agung, karena kita meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka jahanam, api neraka yang paling panas di antara neraka-neraka yang lainnya. Lalu kita berlindung dari azab kubur yang merupakan azab penentuan. Kalau misalnya kita dikubur kita bahagia, insya Allah kesananya bahagia. Sedangkan misalnya kita dikubur udah diazab, ya seperti itu kelanjutannya. Dan kita berlindung dari fitnahnya kehidupan ini serta fitnah kematian. Misyarri fitnatil masihid dajjal, dan fitnah terbesar pada zaman akhir ini adalah fitnahnya al-masih dajjal yang akan keluar 40 hari sebelum hari kiamat tiba. Sekitar 40 hari lebih lah. Taib. Kita akan lanjutkan salam. Nah, setelah kita melakukan doa tersebut, setelah itu kita salam. Salam itu kita yang pertama, salat yang kita kerjakan diakhiri dengan salam. Nah, jadi salam itu merupakan penutup ya dari salat kita. Setelah kita membaca bacaan tadi, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu menoleh ke arah kanan. Coba lihat di gambar nomor 1. Di situ orang tersebut memalingkan wajahnya ke kanan, menoleh ke arah kanan. Coba lihat halaman 101. Nah, di situ menoleh ke arah kanan terlebih dahulu, kemudian ke arah kiri. Nah, sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Selanjutnya zikir setelah salat. Setelah salat disunnahkan untuk berzikir dan tidak langsung meninggalkan tempat salat. Zikir dilakukan masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi zikir itu tidak dilakukan berjamaah ya, tidak dilakukan bareng-bareng. Karena zikir itu tempatnya di hati, yang artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan,
Nah, setelah salam kita yang pertama kali itu kita membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, lalu yang kedua kita membaca tasbih subhanallah. Kita membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Lalu tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan takbir Allahu Akbar itu sebanyak 33 kali. Nah, totalnya itu ada 99 ya. Dari subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Nah, cara menyempurnakan 100 itu dilanjutkan dengan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sekutu baginya. Semua kerajaan dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan adanya doa ini, maka total zikir yang kita baca itu selama sholat itu ada 100. Nah, zikir itu dilakukan dengan jari, bukan dengan tasbih ya. Jadi zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan jari, seperti pada gambar halaman 102 nomor 3 dan 4. Caranya gimana Ustadz? Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan zikir dengan tangan sebanyak 33 kali? Masa kita hitung Ustadz? Nah, caranya itu seperti ini. Jadi jari kita itu kan ada 5. Jari kita itu ada 5. Nah, 5 jari ini masing-masing memiliki 3 garis, 2 garis tetapi memiliki bagian 3. Nah, di situ kita hitung masing-masing 7. 7, 7, 7, 7, 4 kali sampai jari manis kita. Subhanallah, 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 itu telunjuk. Subhanallah, 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 itu telunjuk. Lalu selanjutnya subhanallah, 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 itu jari tengah kita. Afwan, tadi yang awal itu jari ibu jari ya, jempol ya. Nah, lalu yang terakhir yang keempat itu jari manis kita. Subhanallah, 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 sebanyak 7 kali juga. Nah, lalu yang di jari terakhir, di jari kelingking kita itu cuma sebanyak 5 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Totalnya sudah 33 kali. 7 kali 4 28. Ditambah 5 33. Nah, seperti itu. Lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.